Udah rekam. Oke. Saya baca saya jadiin host ya, yang ada latar belakang suara latar belakang suara tolong bantuin matikan ya. Oke, Ko Alex sudah jadi co-host. Nah, dia bisa bantu saya. Tadi saya cerita sampai mana saya ngoceh. Oh, saya mau buat kalkulator. Kelihatan semua? Ini kalkulator kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Hidup kita atau permainan kita dasarnya cuma ini. Kalau Anda tidak bisa berhitung ini, dijamin kalah terus. Ya. Jadi sekarang kita berhitung. Saya tunjukkan nanti saya main ya. Kita lihat. Saldo saya di sini 141. Saya akan isi di sini 141. Base bet, lot yang kita mainkan berapa banyak dari uang 141 doge. Saya pasang 0,0001 ya. Nah, chance adalah peluang ini 41 sampai 44. Kita isi paling rendah aja deh biar aman. 41. Ya. Loss-nya marti loss kita buat 100. Kita lihat. Kalau kita dengan struktur seperti ini ya, main digulung terus, chance itu anu Pak James tanya lewat chat. Chance itu adalah peluang, Pak. Semakin kecil chance, semakin besar warna merah keluar. Semakin besar chance, semakin besar warna hijau keluar. Gunanya apa nanti saya terangkan kalau main, Pak. Kalau gini nanti bingung, kalau main Anda baru tahu. Ya, nah, chance itu kita untuk menentukan peluang mau berapa banyak warna hijau atau mau berapa banyak warna merah. Semakin kecil chance, semakin banyak merah. Ya. Nah, artinya kalau dengan modal 141 dengan base trade 0,001 saya hanya tahan 33. Gulungan merah berurutan. Nah, apa artinya ini? Di sini ada loss 16. Kalau sampai ini 33, berarti ini 16 ini apa? 16 adalah merah terbanyak yang pernah keluar secara berurutan. Ini kan 2, ini mungkin 6. Nah, pernah terjadi 16 merah berurutan. Harusnya di atas. Nah, ini Anda lihat. Merah terus. Ini 16 kalau dihitung pasti. Nah, 16 merah. Saya berhitung dengan modal 141, saya hanya tahan 33 kali merah berurutan. Kalau keluar merah 34, saldo habis. Pengertian ini paham dulu nggak? Ini gunanya kalkulator. Yang mau tanya silakan. Ya, paham. Sama kayak di T-Pro ya, yang Sama single trade. Betul. Tapi kalau misalnya yang iflus pakai boom 0,1 beda lagi toh? Beda cerita. Beda cerita. Nah, sekarang saya masuk ke iflus ya. Bu Shirley bilang, Pak, kalau masuk ke iflus beda lagi ya. Ini kan ceritanya kalau Anda dari 0. Dari 0 bawah pol sampai ke atas 33. Tapi kalau saya pasang di sini, misalnya iflusnya 10, ya. Saya tunjukkan satu lagi sebentar. Apa namanya? Start. Nah, kelihatan nggak apa namanya WA saya yang di kiri ini? Chance 5 low strike 240, chance 6 low strike 220. Ini artinya apa? Kalau Anda pasang seperti saya 41, kemungkinan merah berurutan adalah 28. Anggap 30 lah. Ada kemungkinan akan keluar 30 berurutan. Ya. Nah, sedangkan kalau kita ngitung ketahanan, ya. Sekarang gini, saya ceritanya saya buat dulu gimana ya saya ngomongnya ya. Gini. Kembali kalkulatornya dulu. Nah, apa itu iflus? Ya. Iflus boom 0,1. Artinya apa? Kalau sudah merah 10 kali berurutan, saya akan ngebum 0,1. Nah, kalau saya pakai boom, berarti yang saya harus masukkan apa? Di sini boomnya.
bukan base rate yang lagi. Karena apa? Kenapa? Kalau merah berurutan nanti keluar boom. Ya. Kalau 0,1 dengan cas 41 kita lihat saya tahan berapa banyak? Cuma tahan 10. Padahal kemungkinan terpanjang adalah 30 di sini saya bilang. Benar kan? Kalau keluar terpanjang 30, sedangkan Anda tahannya 10, Anda mati nggak kegulung? Oh, pantas mati. Ya. Mati. Mati kan? Kuatnya 10, tapi gulungnya 28. Supaya Anda selamat gimana? Karena kita tahu kuatnya cuma 10, ya, tapi gulungnya 30, influsnya kita buat 20. Maka Anda akan selamat. Kenapa? Kalau 20 ditambah 10, ya 20 di influs ditambah 10, sama dengan di catatan kita 30 anggap saja bilang. Tapi kalau keluar 31 ya tetap mati. Kalau mau aman dibuat misalnya 23. Artinya Anda di robot ini pasang 23, Anda akan tahan sampai 33 gulungan. Kok robotku hilang? Kok kalkulatorku hilang tadi? Oh, lompat. Saya pindah di sebelahnya. Nah. Ya. Paham ya sampai sini ya? Saya sudah tahu kalau saya main chance 40, resiko saya adalah digulung merah sepanjang 30 kali berurutan. Sedangkan saya tahu kalau saya pakai boom, ya, saya cuma tahan 10. Strategisnya gimana? Oh, kalau gitu influsnya harus 20 minimal. Karena apa? Kalau 20 plus 10 saya akan selamat. Selama tidak keluar 31. Ya, di sini bukan angka mati yang tadi di WhatsApp. Ini adalah pengalaman dari teman-teman dari saya yang pernah keluar terpanjang seperti apa. Biasanya sih masuk di sini, tapi kalau memang kadang keluar lebih dari itu ya mungkin Anda bisa tambahkan, Pak, ini ternyata main chance ini lebih besar, saya pengalaman. Edit aja enggak apa-apa. Lempar di grup buat pembelajaran kita bersama-sama. Sampai sini paham dulu enggak? Saya masih nggak paham soal boomnya itu apa ya? Oke, kita main aja. Kalau nonton memang bingung. Sekarang saya main aja dah. Ini udah saya main berkali-kali hari ini. Semoga masih tahan robot ini. Saya buat 45 aja. Saya sekarang main slow motion lagi. Saya nggak main cepat-cepat kayak kemarin. Saya main pelan supaya kita bisa menikmati kalah dan menangnya. Ya kan? Kita tahu kalau chance 41, ketahanan saya di berapa tadi? 30. Ya, saya akan mati kalau 30. Nah, oke. Makanya saya nggak berani 0 di sini. Saya buat anggaplah pertama 6 dulu. Ya. Kita lihat keluarnya seperti apa. Saya akan jalan dengan pelan supaya kita bisa melihat target 12 saja, nggak usah banyak-banyak lah. Kan kita belajar nggak cari profit di sini. Ya, saya start. Masih kecepatan kalau segini. Anda nggak bisa belajar. Oke, 700 kita lihat dulu. Nah, kita lihat ya. If lose 6 dia boom. Anda lihat begitu 6 ya. Stop, saya berhenti dulu. Nah, saya hentikan dulu delaynya. Aja cepetan. Ya, berhenti dulu. Tadi kalau if lose 6 boomnya 0,1. Kembali. Anda lihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boom. 0,1. Betul? 0,1. Perintah saya apa? Ketika kalah, kalikan 2. Berarti 0,1 kalikan 2. Digulung. Jebret. Dengan 0,2, lot saya menang 0,22. 10% kemenangan saya. Perintah berikutnya, if win 1, ketika menang 1, tolong kembali ke base trade. Nah, ketika menang, dia kembali ke bawah 0,01 ini. Nah, dia kembali ke sini perintahnya. Nah, itu pemahaman teknisnya. Sekarang paham ya? Ya. Nah, kalau paham saya cepetin lagi. Jangan cepat-cepat amat deh, supaya bisa melihat
langkah-langkahnya. Roll sudah 7 ya. Kita tahu apa namanya ketahanan kita sampai 10 di kalkulator ini. Maksimal 30 kita akan gulung tikar. Oh iya. Kalau sampai ini keluar 30 selesai cerita. Nah, rollnya 8. Supaya mengatasi itu apa yang saya lakukan? Ketika loss-nya naik, saya akan pindahkan if loss-nya manual. Saya pindahkan manual. Jadi nggak akan kalah. Anda lihat profitnya naik terus di sana. Ya. Iya. Roll ini adalah angka apa urutan tertinggi bayi hijau atau merah yang pernah keluar tuh kalau 8, 9. Nah, 9 kali berurutan. Tuh. Begitu 6 dia boom kali 2, merah menang base trade kembali lagi 0,01. Jadi Anda ketika trading, Anda juga melihat angka-angka ini paham, ini kenapa keluar 0,1? Karena 6 kali berurutan. Instruksinya boom 0,1. 0,1 menangnya 0,12. Nih Bu Citra sama Ko Yudi masuk. Saya kalau mau main ya, kalau Anda mau aman, buatlah if loss ini 50% sampai 80% dari loss. Kalau ini 9, ya kita pasang 6, 7. Harusnya Anda tidak akan kalah. Kita lihat saja mainnya pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Pak, tapi kalau misalnya lagi di tengah-tengah gitu, kita taruh if loss 5, loss-nya udah sampai 8, kita ganti, itu nggak ngefek loh. Kenapa? If loss-nya aku taruh 5, tapi udah roll-nya misalnya 8, aku mau tambahin jadi 5, 8, 8, 8 gitu nggak ngefek. Coba saya ganti ya, nanti lihat ngefek nggak. Karena dia jalan terus. Anda kecepatannya berapa? Atau berapa? 7, biasanya aku 700. Ya sama seperti saya. Kita lihat ya. Kita buktikan dulu ini 6 ya. Kalau udah 6 boom nggak? Ini kan boom. Oke, 6 boom ya. Sekarang coba saya ganti 8. Bukan waktu gitu. Jadi waktu roll-nya udah jalan, kan kadang roll-nya tiba-tiba langsung 10, 12 gitu loh. Cepet bek. Udah ketinggalan ganti if loss-nya. Oh ya, kalau udah gulung ya harusnya Anda ganti ketika belum gulung, Bu. Anda ngepasin ketika dia naik langsung diganti, Bu. Oh alah, pantesan aku kalah mulu. Kalau Anda mau penyelamatan waktu itu pencet reset, langsung kembali ke base trade dia, nggak digulung lagi. Tapi kalau reset dia kayaknya kayak udah ngitung berapa kali kita main robotnya, jadi kan katanya robot main 2-3 kali aja toh satu robot. Ya kalau Anda main pelan gini berkali-kali nggak apa-apa karena bisa pantau. Tapi kan Lenul semua. Di Lenul kan nggak bisa dipantau, weret gitu kan hilang. Oh nggak berani aku 500 aja kayaknya cepet banget mata. Nah kalau teman-teman mainnya 50, Bu, 50, 0. Itu udah master semua, memang harus berguru. Ini lihat kalau Anda pindah 8 kan rollnya kan nggak naik-naik. Semakin tinggi if loss, ya tapi loss, semakin aman kita. Tapi naiknya juga semakin pelan. Kalau ini saya kecilkan, kita semakin cepat profit, tapi risiko kita kegulung juga semakin besar. Nah, jadi itu risiko yang harus kita pilih. Mau pilih yang mana? Pelan tapi aman, ya, atau cepat tapi penuh risiko? Biasanya kan mau cepat tapi untung terus, Pak. Ya itu yang susah, Bu.
Belum ketemu solusinya seperti itu. Pak Ridwan, saya mau tanya Pak mengenai ini kan Bapak kan main kan ini kan sampel ini kan di 100 dots ya Pak ya? Ya, Awalnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang pengen main dengan kelipatan 0 di belakangnya misalnya 1000 dots gitu. Apakah aplikasi ini masih berlaku atau settingan nolnya yang harus ditambahkan di belakangnya atau boomnya yang kita mainkan Pak? harusnya kalau cuma penambahan 0, Anda juga melakukan pengurangan 0 aja di apa namanya di boomnya dikurangi nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kalau Anda mau aman, itu kan teman-teman ada yang mainnya boomnya 0,2, ada base rate-nya 0,7, mereka main suka-suka sendiri. Anda harus paham pemahaman dasar tentang kalkulator ini, Pak. Baik. Ini kan, Kalkulator ini Pak ya, saya baru dapat ilmunya hari ini nih Pak nih. oh ya, ketinggalan cerita. Padahal saya di Jakarta. Iya. Pak. Tapi mungkin kalau menang saya selama ini keberuntungan aja nih. Kalau Anda tidak paham kalkulator ini, ya saya bilang bukan tidak mungkin menang ya. Anda mungkin menang, tapi banyak kalahnya karena nggak ngerti saya tahan berapa panjang nafasnya istilahnya. Anda merasa oh cukup segini, padahal dihitung matematika cuma tahan 10. Anda merasa sampai 20 kuat, ya pasti habis terus nanti. Harusnya salah kok. Harusnya salah. Apa? Kalau enggak paham, itu berani, mentalnya kuat. Begitu Iya, paham, ngerti, jadi takut. Benar. Itu mental penjudi kalau gitu ya toh. Karuan enggak ngerti toh. Karuan enggak ngerti malah berani. Begitu 50 ngerti, jadi ngeri. 50 doge rasa 1000 doge ya. Kalau the persistence of this strategy is 4.1 itu maksudnya apa? Saya nggak tahu juga sih Bu, abaikan. Mateng. Loh, saya maksudnya Itu hitungannya kalkulator kalau strateginya terbaik itu pakai itu. Tapi mungkin kan kayaknya the persistence itu maksudnya apa sih keakuratan gitu kali ya? Nah, bisa jadi coba kita ganti aja. Coba kita ganti menjadi Poin keakuratan kali ya, poin persisten ya kayaknya ya. 4,6 lebih naik lagi. Kalau kita ganti 71. 5. Tapi nggak ada duitnya. Profit on win-nya sedikit, cuma 0,3. Mendingan 100, kalau 100 tinggi dia. Nah, 21. Sampai sini dulu. Bagaimana menghitung kalkulator dengan implementasi di robot? Semua paham dulu nggak? Karena ini kunci. Paham. Anda nggak bisa main tanpa kalkulator. Kalau Anda Paham. dan menang, berarti ya yes. Puji Tuhan, alhamdulillah, berarti Anda beruntung dah. Benar. Ini basic lah. Nah, ini kan agak lama. Saya coba turunin dengan risiko kalah. Ya toh? Ya kita coba aja biar cepat nggak apa-apa. Coba 5. Nanti begitu 5 kan dia boom gitu. Coba lihat, merah 5 kan dia keluarnya 0,1. Semakin cepat dia keluar boom, artinya apa? Semakin besar profit didapat. Ini kalau cuma hijau biasa kan dapatnya 0,00 sekian. Nanti ini kalau yang base bet 0,1 berarti isinya yang 0,1 yang boom ini, bukan yang base bet yang bawah 0,000 gitu. Hitungnya base bet yang boom. Oh, base bet ya. Oh iya. Kecuali kalau kayak kemarin boomnya 0, berarti hitung base bet bawah. Betul. Oh, kalau boomnya diisi, berarti base bet-nya ngitungnya dari boom. Ya, berarti yang bawah nggak ngefek ya, mau diisi. Nggak ngefek? Nggak ngefek. Kalau pakai boom harus isinya boom. Base bet sama dengan boom. Oh gitu. Berarti kalau boomnya diisi, berarti base bet bawah nggak ngefek? Nggak ngefek. Loh, base bet doang ngefek, Bu. Anda lihat taruhannya 0,01 terus. Kita pasang lotnya 0,01. Tapi ketika di sini if loss-nya 5, dia keluar 0,1. Coba kita lihat. Tuh, 5, 0,1 kan keluar. Begitu 5 loss, dia boom 0,1, martingale 100 kali 2, 0,2. Nih, 5 lagi 0,1. Semakin banyak merah, semakin senang saya di sini. Kenapa? Karena habis merahnya kena boom hijau, profitnya besar. Yo nerabablas seneng.
Ya, kalau 12. Makanya mesti dipantau. Kalau main gini jangan ditinggal. Ini berarti start boomnya di 0,1 bukan 0,001. Bebas, Bu. Anda mau pasang 1 pun boleh. Mau pasang 0,1 boleh. Tapi karena saldo saya kecil, saya pasang 0,1 aja. Sampai terakhir 0,1 apa dirubah pas Terakhir los 14? Itu nggak apa-apa. Nanti kalau kita 14 kita ganti 1 coba ya. Kalau sampai 14. Atau mau sekarang ya Bapak? Gini saya kasih tahu. Anda kalau mau ganti angka boom, perhatikan loss. Ini kan 9. Ya. Gantilah ketika dia baru berubah. Kata 9 jadi 10 langsung Anda ganti. Jangan ketika 9 sudah lama. Beresiko nanti. Nanti begitu naik 10 saya coba ganti 1 ya. Kuat nggak? Itu loss sama if loss-nya itu 60% berarti ya? Loss, Jadi 9 pasangnya 5 atau 6 seperti tadi itu. kira-kira. Kalau Anda kira-kira. pasang 50% 5 pasti lebih cepat. Kenapa? Karena sering kena boomnya. Kalau 0,01 kan menangnya cuma segini. Nanti begitu Anda menang 0,1 kan dapatnya jauh. Oh iya. Ya kan? Makanya Ya. tujuan kita tuh cari merah supaya keluar merah. Asal jangan kebablasan merahnya atau merahnya 20 ya game over kita. Oke, Nah, thanks. lihat. Kalau keluar boom nyenengin kan 0,1 Ya. sekian. Kalau enggak ya lelet lah keluarnya. Tuh 0,4 Wah, dapat. itu ada merahnya banyak banget itu. Ya itu kita harus seneng Pak, bersyukur Pak. Kok takon. Ya, Kok. ya. Nek misalnya ini kan kok pasang 5 toh. 5-nya apa? Berarti Oh, free float. begitu dia lossnya 5, begitu DE mencapai 5 kan berarti dia berubah hitungannya jadi boom yang 0,1. Betul. Ya 10 ya. Begitu kita sudah mepet misalnya DE ternyata sampai 6 sampai 7 terus dipencet reset dia balik Kak Balik. untuk ngaman ke posisi ya. Ya. Cuma kita kalah kalah apa? Kekalahan kita makan semua berarti semua kerugian kita tanggung. Loss-nya kayak cut loss lah istilahnya ya. Nah, cut loss betul. Oke. Iya Bu Shirley nggak ngerti bahasa Jawa. Diulang. Gini Bu, jadi Pak Yudi tanya, seandainya ini gulung terus merah, terus kita mau menyelamatkan pertanyaan Anda tadi, gimana caranya? Ada 2. 1 pencet reset, maka dia akan kembali ke 0,01 semua gulungan berhenti, atau 2 pencet stop. Itu caranya. Kalau di if loss-nya waktu kegulung Pak sudah melebihi di angka 5 if loss Bapak saya tambahin 0 kan ya sama aja selamat ya Pak ya? 50. Tapi kan dia sudah gulung Pak. Oh. Kan dia sudah gulung terus, sudah tinggi kan? Oh, keseret pengalaman bablas ya? Iya. Keseret ya? Pengalaman bablas pasti. Kalau mau penyelamatan tinggal stop atau reset. Oke. Jadi lebih enak stop atau reset kok? Sembarang. Keuntungannya reset apa? Kalau stop kan otomatis ngulang lagi. Kalau reset dia akan berhenti tapi tetap jalan dengan base rate rendah 0,001 tapi tetap jalan terus tradingnya. Kalau stop berhenti total. Kalau reset jalan berhenti ngulang dari awal lagi ya? Iya. Ini coba saya pencet reset ya. Nanti kalau ada 45 merah saya pencet reset Anda lihat. Nih saya reset. Telat. Saya lagi. Kalau udah merah saya reset nanti ya waktu gulung ya. Merah spread. Nah, tuh, telat keluarnya 0,01 di sini dia. Cepetan ini saya sebentar. Shoot sama boom itu nanti Pak Jim saya terangkan kalau main chance besar ya. Ini kita kan ada banyak metode untuk main. Ini sebenarnya saya pribadi ini metode yang paling aman. Selain metode bodoh yang kedua nanti yang saya tunjukkan ke Anda. Yaitu penemunya Gan Paijo itu, Pak Paijo orang Jepara. Wah, aku gak lost akeh Gan Paijo itu. Yang itu if loss 0, boom 0. Ya. Tak akeh aku. Udah susah itu, nggak tahu karena mungkin marketnya merah ya, jadi Ya, bablas terus ya aku. Berarti enak cara ini.
Itu iso nek kurang kalau kurang cepat bisa diatasi pakai EBLOS ya mesinnya. EBLOS-nya Dimainin. diatur supaya ndak bablas kalau punyanya Gunpei loh ya. Jadi kita atur di EBLOS-nya supaya ndak bablas habis. Ya berarti kan sama dengan ini berarti kalau gitu caranya. Ya padha mbek kuwi. Cuma Sama. kan nek ngene anu kan lebih pakai cepet ya, pakai 0 ya. Jadi lebih Ya. cepet. Karena EBLOS boom-nya kan ndak pakai. Nah, kalau ini jelas aman. Saya nggak bilang pasti nggak kalah ya. Tapi kemungkinan kalah itu bisa diminimalisir. Kenapa? Karena kita menaikkan EBLOS-nya secara manual. Mana bisa kalah? Kalau seperti ini saya naikkan 8, naik, ini naik, mana bisa kalah? Cuma memang pelan dapat profitnya. Itu piro persen itu dari loss? Maksudnya? Anu nih EBLOS sih. EBLOS. Saya bilang 50 Uh. sampai 80%. Berarti itu nggak setiap di DE stop kok. Ini udah 9 tuh kan supportnya sampai 10 ya. 10. Plus ke 10 ya. 10. Nggak 10 di stop. itu dihitung ketika boomnya keluar, Bu. Iya kan? Kalau boom ini Berarti- kan 0,1. Kalau enggak, kalau merah lagi gimana? Ya nggak apa-apa, tetap jalan. Ketika boom keluar, Oh iya deh, soalnya 0,1 bukan 1 ya. Kalau 1 yang bahaya. loh itu yang ke-9 itu mulai ketika boom ke-5 Bu Citra. Bukan dari awal. Iya, heeh. Kalau Loh boom, kan berarti nek loss-e naik, EBLOS-e dinaiki. Ya. Loss-e naik, loss-nya dinaiki ngono toh? betul. Oh, lah aku tak tok nih bablas terus sih. Mbak, dia Pak Na didiemin. Iya kan mining, tinggal turu. Wah, ngawur. Kalau mainin beda kok settingannya. Ini, wah, ya ambles terus lah kalau gitu caranya. Loh, nek mining Ya. kan berarti kan EBLOS-e kan gak diisi toh, di 00K toh. Berarti kan DE orang ngeboom. Ya kalau nggak ada EBLOS berarti kan nggak bakal selesai mainannya, nggak cuma mengandalkan base trade. Heeh, ngandalne base trade toh. Bukan gitu. Loh iso kah? 4 Mana? anu ki iso. Cuma ya ngono, aku dari 4 sing kaya ngene anu iki lho, kaya ngene sapa iku jenenge Pak Juanda iki lho. Ya. Nah, dari 4 itu 3 no kan 10% toh. 3 berhasil. Lah tapi begitu siji loss ya bablas kabeh no anune. Apa? Untungnya Oh, pakai barang. bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris banyak yang nggak ngerti kok. Pakai bahasa Indonesia Pak, ini banyak teman-teman yang dari luar. Oh iya. Nah, maksudnya sing yang punyanya Pak Juanda itu loh. Ya, cuma kalau yang punyanya Pak Juanda kan EBLOS-nya aku nolkan. Ya. Dari 4 akun, ya dari 4 akun itu 3 memang lolos 10% kan, 10% lolos. Tapi begitu satunya ini tidak lolos, ya satu tidak lolos itu kan berarti keuntungannya kan bablas apa? Hilang semua, wong cuma 10%. Itu sampai 26 loss, padahal tidak pakai boom. Kalau mining chance berapa 26 loss? 43, 4, 42, 45. Ya benar. Kalau lihat catatan 4245 di sini 4245 benar 26. Ini lossnya. Iya, 27 nih nggak salah. 26 atau 27 lupa aku. 11 sih. Iya. Kalau mining bukan gini caranya setting. Settingnya beda lagi. Tapi ya. Nanti satu-satu saya ini tak selesaikan dulu ya. Oke. Sorry Pak Ridwan, mau Ya. tanya mumpung lagi di sini ya. Ya. Berarti kalau untuk boom, saya analogikan itu merupakan lot ya Pak ya? Jumlah lot Ya, misalnya pengen Kita di forex tingkatkan ya? lot, betul Pak. Oke, jadi semakin besar misalnya kayak saya main di XAUD, di gold gitu, satu itu berarti perputaran profitnya makin gede ya? Kalau kena Otomatis boom Pak. ya? Otomatis. Otomatis ya, tapi resikonya juga resiko gede sekali ya? Berarti kan tahannya nggak makin kuat. Ini kalau saya sisa tuh Pak di kalkulator Anda lihat. Ya. Saya cuma tahan 7 langkah Pak. Habis. Ya. Gini analoginya kayaknya salah itu. Apa itu yang dimaksud boom itu bukan kayak ditambahi jadi besar gitu, enggak. Boom itu adalah yang kita pertaruhkan itu ditambah. Oke.
untuk apa istilahnya kalau kasino itu kita tambah taruhannya gitu lah, begitu kalah dia akan melipat kan. Nah, melipatnya itu sejumlah yang kita pertaruhkan, berarti makin beresiko. Cuma kalau menang dia dapatnya lebih banyak gitu aja. Oke. Oke Pak, jadi saya udah sedikit paham mengenai fungsi boom di sini nih. Karena kemarin saya juga training dengan Pak Ridwan di 0,01 sih aman ya Pak. Ini saya baru lihat lagi di 0,1 dan kayaknya juga nyaman juga untuk dilihat nih. Kalau 0,01 lebih panjang, kita lihat kalkulator Pak ya, 0,01 harusnya lebih panjang Pak, bisa 13 Pak. Ya. Nah, kalau untuk menyelamatkannya berarti bisa ditambah dari situ ya Pak ya? Kalau seandainya keseret. Ini saya tambahkan ilusnya ini untuk menjaga aman, begitu 9 aja 10 mungkin saya pindah jadi 6 nanti. Oh, baik. Pak, bedanya itu yang if lose boom 0,1 sama boom yang di bawah itu 11 shoot itu apa ya? Manual yang bawah. Itu manual. Manualnya boomnya 0,1 juga atau boomnya berapa? Langsung nanti ini hanya bisa digunakan kalau kita main chance besar. Habis saya ajarin main chance besar deh. Kalau Anda penasaran semua saya tunjukkan. Atau ini kita stop aja, kita ganti teori yang lain. Sampai baik. Enggak? Yang mau nanya dong, ini kan berarti misalnya kalau main kayak gini 0,01, terus your balance support up to, ini kan sampai 13 loss-nya. Berarti cara hitungnya 13 ditambah if loss 5 gitu ya, 18 maksimalnya. Diulang Bu, gimana? Ya benar. Benar kok. Enggak, ini kan kalkulatornya maksimalnya 13 loss. Nah, sekarang udah loss 9. Berarti maksimal loss-nya ngitungnya adalah 13 loss ditambah if loss 5. Berarti maksimalnya adalah 18 loss kan? Loh enggak, dia kan boomnya kan ke 5 atau Bu Citra? Iya, berarti Ke maksimal loss yang berapa? ke-5. Berarti kan kalau 13, oh ya benar 18 berarti. Iya kan 13 ditambah 5 kan. Pokoknya benar. Loss yang di kalkulator ditambah if loss-nya ada berapa kita pasang gitu kan. Seperti itu. Citra itu udah usah tahu, malahan dapat 10.000 doke, kalau tahu nanti malah melorot cuannya. Itu kemarin juga nggak tahu aja, 10.000 takut. doke tiap hari yang penting gitu aja. Mah takut. Oke, ini saya stop dulu ya. Kalian paham ya udahan ya. Kalau sudah tahu metode ini kan lumayan sudah mencapai 7 doge ya, hampir 50% dari 10% lah. Ini 10% 14, kita dapat 50%. Lumayan lah ngobrol-ngobrol gini. Sekarang saya ganti metode yang banyak ditanyakan. Boom ini untuk apa sih semuanya tanya. Itu kita bisa mainkan kalau kita pakai chance besar. Kalau chance kecil kenapa nggak bisa? Banyak merah. Ya. Oke, saya stop dulu. Sekarang saya tunjukkan kepada Anda semua materi yang saya pernah bagikan. Bagi yang baru-baru mungkin belum pernah mendapatkan ini. Tapi nanti saya kirim lagi nggak apa-apa. Nah, ini ada setting untuk mining. Ya, kita main chance besar. Nah, kalau kita chance besar, kita berani main shoot, boom, sama reset. Ini contoh 71, saya copy persis saja deh, biar gampang. Ya. Oh, belum berhenti toh. Ini kenapa jalan lagi robot? Nah, saya ganti 71 sampai 71. Sekarang saya pertunjukkan apa itu boom. 71 aja. Oke, settingnya dibuat sama persis saja. Profitnya nggak usah mulu-mulu, kita coba 10 aja, biasanya hasilnya lebih. Martiwin kita buat 50. Martiwin 50 artinya apa? Kalau gulung, kalau menang, waktu hijau dikalikan 1. Kita buat 180. Coba ya, teorinya berhasil enggak? Jangan pakai ini. Base rate kita kecilkan. Coba kita lihat dulu. Sekarang saya akan main boom. Tangan siap di shoot, boom, sama reset. Habis boom sama reset selalu pencet. Habis shoot sama boom selalu pencet reset. Coba saya buat 25 aja.
Shoot itu apa, Pak? Shoot itu sama bumbu, cuma shoot 1 kalau boom 10. Sekali nembak kita benar-benar menggunakan 1 dan 10 doge. Makanya kenapa kita main chance besar? Kalau chance besar kemungkinan warna hijaunya lebih banyak. Coba ya. Saya pencet shoot dulu, nanti kita kena enggak. Kita harus, kalau ini kita harus mengamati pola. 2 kali merah, 2 kali hijau, 3 kali merah, terus habis itu apa hijau berapa kali lagi. Kita lihat polanya. Coba temukan polanya dulu, baru kita berani pencet. Kalau ini kita nggak main buru-buru. Kita main santai kalau ini. Dua, 3. Oh, 3 kali. 2, 3, 4. 4-nya hijau. Kira-kira hijau keluar antara 3-4 kali maksimal ya. Merah. Ini nggak beres ini, banyak merahnya ini. Coba saya naikkan chance-nya dulu ya. Kita ubah lagi, kita kalau main itu harus banyak warna hijaunya. Saya naikkan. Oh, Siap. Nek boomnya itu kan pas merah. Di contohmu ini, dia kan maksimal di berapa ini 3 ya? Ya. Lossnya, rollnya 3. Lah harusnya kue kok boom pas dia rollnya 2. Begitu roll 2, ketiga kamu boom. Nanti pas win dia menang, gede. Ya itu teorinya seperti itu sih. Coba saya Mestinya kue metu abang-abang ini malah enak di sini. Tapi kalau kita main boom resiko tinggi. Iya sih. Shoot, langsung reset. Tuh, kena enggak shootnya 1? Ya, enggak kena. Oh, enggak jalan sih shootnya. Loh. Nah, ini benar kalau hijaunya segini banyak. Tombol shoot nggak berfungsi ya ini ya. Coba boomnya diganti siji kok. Shootnya kok ora jalan itu. Shootnya nggak jalan ini. Saya ganti 5 aja biar kelihatan angkanya. Coba boom. Nggak beres ini. Ntar saya keluar robot lagi, masuk lagi deh. Ntar. Can 7. Saya keluar masuk lagi, nggak beres ini. Harusnya. Pak Ridwan, nanti ini akan ada di YouTube ya Pak ya? Oh, harusnya iya sih. Saya sudah rekam belum tadi ya? Oh, sudah rekam. Harusnya ada di YouTube. Oke, semua saya pamit dulu ya. Sorry nggak bisa ngikut sampai akhir nih. Nggak apa-apa, Pak. Sama aku juga pamit ya. Ya. Nanti boleh lihat di YouTube berarti ya? Ya boleh lah. Siap, terima kasih. Terima kasih semua. Kenapa lagi ini?
Bisa close dulu dah jaringannya, masuk lagi. Coba restart kok. Apa ya? Laptop ya? Restart. Ini masuk udahan. Oh, itu. Error. Error nih. Restart, coba restart. Laptop. Restart. Restart di sini restart. Aku nggak ada tombol restart soalnya. Duh. Oh. Lho kok urung kok isi to? Lah kabeh-kabeh kok isi kok kowe urung dhewe. Nah, makanya tergantung developer. Terlalu banyak ngurusin orang ya gini punya aku malah berantakan. Saya sebentar. Hah? Bocor? Kok? Iya ya robotku nggandel ngene kene kepiye. Gak ada tombol restart lagi nih kene. Robotnya kesel mbok perkosa terus ya. Oh, ket mau robotnya ya. Enggak ono ya. Tombol restart gue mana toh kok? Task manager coba. Restart ya laptopnya mati toh, zoomnya mati toh. Enggak, ini kan dalam VPS-nya. Mana tombol restart di sini? Oh, ini entas. Nggak mau juga. Capek deh. Lihat ini ya. Ini ngomong payout. Kalau tadi saya tunjukkan chance-nya, sekarang payout-nya. Kalau Anda main di chance ya, yang kecil, kita lihat. Kalau Anda main chance 5, Anda pasangnya 1 doge, bisa dapatnya 18 doge. Kita rata-rata main di chance 40 kan tadi kan? Sampai 45 kan? Anda pasang bet-nya 1 doge, Anda bisa untung antara 1,2 sampai 1,4 doge. Semakin besar chance, betul semakin aman. Kenapa? Chance 90 hijau terus. Merahnya hampir nggak keluar. Tapi ya dapatnya cuma 0,11. Pasang 1 dapat 0,11. Nah, itu kan pilihan. Anda mau yang seperti apa pola bermainnya? Itu paham ya sekarang ada payout, ada chance. Ini timbangan kita. Apakah saya mau main di chance kecil? Chance kecil jelas risiko. Misal kita main chance 5, bisa merah berurutan sebanyak 240 kali. Tapi sekali menang aja, 1 doge jadi 18 doge, 10 doge jadi 180 doge. 100 doge jadi 1.800 doge. Sekali menang aja. Tapi kalau saya mainnya chance 80, ya,
merah terpanjang cuma 9, lainnya hijau. Tapi untungnya cuma dikit, satu doge untungnya cuma 0,24, 0,25. Ya, nah, jadi itu timbangannya. Kalau ditanya Bu Citra enaknya main di bawah, tengah, atau atas. Ya, kalau chance kecil di bawah, resikonya tinggi, tapi profitnya gede. Ya, high risk, high return. Kalau main chance tengah, aman lah. Kita bisa meminimalisir risiko dengan tadi mengubah apa namanya e-flows. Yang saya mau tunjukin ke Anda, kalau kita main chance besar hari ini, tapi ternyata servernya masih upgrade, jadi saya nggak bisa tunjukin sih. Kita atur lagi aja minggu depan kalau ada waktu, saya tunjukkan main chance besar seperti apa. Itu juga mainnya santai kalau itu. Ini udah bisa belum? Oh, belum bisa. Belum bisa. Saya nggak bisa masuk robot ini. Servernya masih update soalnya dari Windows-nya. Teorinya dulu lah. Kira-kira teorinya seperti itu. Antara payout, ya, hasil yang kita dapatkan ketika kita milih chance, terus loss streak atau merah terpanjang di masing-masing chance, ya, dan penggunaan kalkulator ini, ya, saya harap ini semua kalian paham dulu sebelum bermain. Karena kalau main tanpa berhitung, yaitu ibaratnya bunuh diri lah. Bisa menang, bukan nggak bisa, tapi mungkin Anda beruntung. Sekali dua kali menang, habis itu banyak kalahnya. Tapi kalau Anda tahu bagaimana menghitung, rasanya kok kemungkinan kalah itu kecil sekali. Selama Anda nggak serakah loh ya. Itu kira-kira gambaran dari saya dulu, karena nggak bisa main, ya teoritisnya itu dulu aja. Tapi harapan saya ketika saya menunjukkan tadi chance tengah itu sebenarnya sudah cukup untuk modal kita semua bermain dengan aman. Itu metode yang paling aman yang bisa digunakan. Itu. Yang chance nanti tolong di-share di grup atau japri ke saya ya, kok saya belum punya. Di grup semua nanti. Oh ya, terima kasih. Saya kan baru masuk tadi pagi. Boleh. Pak Doni mau main beberapa kali bisa, tetapi ini semua kebanyakan robotnya pada nggak bisa masuk Pak, karena bukan robotnya yang rusak, tapi VPS-nya Pak yang di-upgrade server dari pusat Pak. Oke Pak. Tapi next time kita main bareng aja nggak apa-apa? Ya, jadi biar tahu pola-polanya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau di tengah minggu misalnya kita ada waktu dan bapak-bapak ibu semua bisa, ya kita atur aja hari apalah, bebas. Bisa main berjamaah nanti. Ya, kita main rame-rame, tukar pikiran, diskusi, nggak masalah. Menang bareng, kalah bareng Pak. Ya, jangan kalah Pak ya toh. Masa main bareng terus kalah bareng-bareng, wah cilaka, ini harus menang bareng-bareng gitu. Oh iya, yang mungkin teman-teman sebagian belum tahu kan, karena banyak yang baru. Yang bisa dijelasin lagi nggak yang kalau di Perfect Bot ini yang peer to peer kemarin ya? Kita sehari bisa main tuh berapa kali? Nah, Anda berapa kali? Kayak aku kemarin tuh banyak menang kan. Itu sebenarnya ditandain nggak ya sama brokernya? Ya kembali ke robot. Ini aduh, robot menjengkelkan bener VPS, saya nggak bisa orang ada. Gini loh. Apa yang membedakan robot ini dengan robot yang lain? Sebenarnya ada 3 poin. Kenapa saya suka main robot ini? Pertama, ya, kita bisa mengganti settingan di tengah-tengah permainan. Itu boleh saya bilang hampir tidak ada robot lain yang bisa melakukan perubahan setting di tengah permainan. Anda boleh beli, boleh coba robot manapun lah. Kalau mau ganti setting, ya stop dulu. Dirubah, baru start lagi. Tapi kalau kita pencet stop, berarti kan mengubah pola semuanya kan. Itu pertama. Kedua, delay 0. Ya, Anda boleh cari robot manapun yang ada di internet, ya, klaimnya developernya di seluruh dunia, bahkan hanya robot kita yang bisa delay 0. Kalau Anda tadi delay 100, delay 500 saja, kok cepat banget Pak, delay 0 bisa main. Dan saya kalau chance kecil mainnya delay 0. Kenapa? Itu jurus pasrah. Take it or leave it. Kalau menang ya menang, kalau kalah ya kalah. Ya, jadi satu-satunya robot yang bisa delay 0 ya cuma di Perfect ini. Yang ketiga, kalau Anda main di robot lain, Android biasanya, itu menggunakan API key.
API itu apa? API itu adalah istilahnya gerbang masuk ke gateway untuk ke broker. Kalau Anda pakai API, berarti robot Anda itu atau username Anda itu bisa ditandai oleh broker dengan mudah. Makanya kenapa robot kita ini menggunakan basicnya window, peer-to-peer. Ya, kalau peer-to-peer itu kita, saya gambarkan aja deh kalau ngoceh-ngoceh gini mungkin nggak ngerti kalian nggak ngerti saya ngomong apa deh, ini ngomong apa. Saya gambarkan aja biar gampang. Ini kita sebagai user, ini broker. Ya. Di tengah ini ada namanya API. Ya. Biasanya kita transaksi lewat sini. API itu apa kok? Lihat di Google singkatannya apa, saya lupa. Saya lupa Bu, di Google ada sih ya. API itu penanda untuk apa namanya register sistem masuk ke salah satu sistem yang lain. Ada API. API ini yang bisa dimainkan oleh entah itu developer, entah itu broker. Ya. Jadi kalau Anda melalui API di sini, ya, ini kan transaksi harus ada pintu tengahnya kan? Kan otomatis ada delay antara user dan broker. Nah ini bisa main keduanya. Entah developernya nakal, entah brokernya yang kalau dari API sini ya, ini berarti orang ini user X misalnya. Si X menang terus. Ini prinsip kerjanya robot forex pun seperti ini. Ya, saya punya teman yang bangun robot forex, dia bilang kenapa robot forex harus diinstal di Macros, bahkan nanti harus ganti-ganti terus ada update-nya. Kalau enggak pun akan kedetek oleh brokernya forex. Robot forex bisa dimusnahkan by system. Nah, robot kita tidak menggunakan API. Ya. Jadi robot kita tuh tanpa orang tengah, tapi robot kita langsung dari sistem robot masuk ke broker dan dari broker masuk ke kita. Tanpa ini sama sekali. Ya, karena di sini ketika ada orang tengah sini, ada sistem di tengah, ini bisa dimanipulasi sebenarnya. Makanya kalau Anda punya robot lain selain perfect, ada istilahnya istirahat dulu supaya tidak ditandai oleh broker. Tapi dengan perfect, ya, Anda langsung main ke broker, broker langsung ke user, dan kecepatannya 0. Nggak bisa kita ditandai. Itu pertama. Kedua, di perfect Anda bisa bikin user sampai infinite. Kalau punya API nggak mungkin. Kenapa? Karena berapa banyak user pun Anda harus lewat tengah semua, lewat API-nya broker. Broker hanya buka satu pintu. Kamu masuk ke tempat saya, kamu API-mu berapa? Itu akan ditandai. Oh, kamu sering menang, bisa jadi kita dikalahkan. Tapi kalau tanpa API langsung dari robot ke broker, ya, dan kita bisa membuat infinite robot, banyak sekali. Mungkin Anda yang pernah main di sini sampai buat 10, 20, 30 robot. Bagaimana kita bisa ditandai setiap kita main usernya berubah. Ibaratnya orang baru main. Nah, itu keunggulan perfect bot. Menggunakan peer-to-peer tanpa gerbang di tengah, ya, dan kita bisa membuat banyak robot dengan semua fasilitas yang sama. Semua fasilitas berfungsi seperti seharusnya. Kalau di robot lain tidak. Anda tidak bisa menduplikasi robot. Tapi di sini Anda bisa menduplikasi robot. Itu gambarannya Bu Citra, kira-kira dipahami? Ya, thank you. Berarti aku main misalnya sehari 30 kali, 30 menit nggak masalah ya? Nggak masalah. Sampai mata juling pun mata berair nggak masalah. Bikin aja robot baru terus. Nah sekarang Anda sehari main berapa kali rata-rata? Ya, sesempatnya lah. Berapa sempatnya saya tanya? Nggak ngitung, Yang. Enggak, berarti lebih dari satu kalau nggak ngitung, ya kan? 5 lebih, Bu. Ah, ya lebih lah. Kayak kemarin berapa tuh? Hah? Kemarin berapa terakhir? 10? Lebih ya. 10 lebih sehari. Emang matanya nggak capek itu? 1000 jadi 10.000. Gimana itu? Itu yang Anda narik 10.000 doge dari berapa, Bu? Main berapa kali? 10 lah, 10.000. Nggak ngitung. Pokoknya hitungnya cuan gitu ya? Ya kan soalnya sekali take profit kan 10 Dodge. Nah. Hitung soalnya malu mau ngomong. Itu mungkin 24 jam itu nggak tidur. Untung waktu itu aku belum tahu hitungan loh. Coba kalau tahu hitungan malah nggak berani. 10 kali ada main, Bu. Ya menang berapa, kalah berapa, Bu, rata-rata?
Hari itu pokoknya lagi menang, nggak ada kalah. Besoknya baru kalah. Ini kita ngomong average Bu, Anda kan paling banyak. Saya sendiri kadang nggak sempat main, jujur aja. Paling main sehari cuma 2 kali. Itu sih, kok Cahyadi juga banyak loh. Kemarin narik dia WD 9.000 kan? 8.000. Sehari 8.000 WD. Heeh. Dan modal berapa dia? Modal 8.000. 1.000 juga deh. Modal 1.000, nariknya 8.000. Iya. Caranya sama, kan aku ikut dia itu. Sehari 800% berarti dia main itu. Wah, ya terserah lah. Anjuran saya kan cuma 10% sehari, ya kan? Kalau 800% ya sudah lah, terserah kalian dah, resiko sendiri-sendiri dah. Ya kan? Nah, itu kalau kayak gitu ditandai broker nggak sih ya? Enggak, tinggal kuat-kuatan main aja. Anda capek nggak mainnya? Kadang kan kita nggak kuat fisiknya kan? Iya benar, makanya kalau Yudi kemarin bilang siap-siap install. Kalau sehari 10.000, doge mana yang nggak kuat jadi kuat ya Bu Citra ya? Tinggal ke eye center lasik mata tuh. Nah, Citra harus bisikin saya nih. 10.000 doge 20 juta loh sehari Anda cuan loh. Hari ini loh, bener nggak? Itu kalau coach saya dimain modal 1.000 jadi 8.000 sehari, berarti kan sehari cuan 16 juta. Nggak ngeri kan? PM Bang Waib gajinya nggak segitu. Makanya dia nggak pernah ikut webinar. Setiap dipanggil nggak pernah datang. Dia sibuk main kelihatannya. Daripada webinar buang-buang waktu kali dia. Mendingan main sih itu. Kacau udah. Oke, itu sekilas tentang teori. Ada pertanyaan lagi nggak? Itu kalau kita bikin duplikasi tadi, yang penting password sama itunya jangan hilang, jangan lupa ya. Password sama user kalau bikin langsung di copy di Evernote atau di OneNote atau apapun lah, Anda catat lah. Jangan sampai lupa password loh, nggak ada tombol, tidak ada tombol untuk recover password loh. Siap. Yang itu kalau sekali main misalnya buka 5 akun gitu nggak ketanda juga ya di brokernya dengan charge-nya berbeda dengan user berbeda. Enggak dong, kan usernya beda-beda semua, Bu. Nah, walaupun kita VPS-nya satu yang pakai VPS ya, itu IP-nya nggak kedetek ya? Enggak, yang dicatat sama dia adalah usernya. Halo? Iya. Oh ya, yang ditandai sama dia usernya Bu. Kalau ngomong tanda menanda. Berarti IP-nya nggak masalah ya? Enggak. Makanya saya bilang, kalaupun ditandai di robot ini, Anda mau berantem sama broker, Anda melambatkan delay, buat aja delay-nya 1.000-1.500, Anda pasti menang juga. Karena kita bisa merubah iflus kan? Betul. Nggak mungkin kalah kita di sini. Kalau Anda mau main sabar loh ya, tapi kan teman-teman nggak sabar. Dibuat 0, dibuat 100 delay-nya. Jadi kita nggak lihat untung-untungan aja dah. Hasil akhir menang apa kalah. Tapi kalau kita mau menikmati prosesnya seperti saya main tadi, kita lihat step by step-nya, merah berapa saya naikkan iflusnya, merah berapa saya naikkan. Gimana kita bisa kalah? Cuma memang butuh waktu, butuh ketekunan. Itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya tutup dulu ya sampai di sini ya. Setidaknya buat teman-teman yang baru itu ada gambaran semua sekarang bermain seperti apa. Latihan berhitung dulu. Ya, latihan berhitung dulu, jangan ngawur mainnya. Ini kita di sini mau cari duit, bukan mau coba-coba. Oke? Terima kasih. Ya, makasih Kok. Selamat malam ya. Nanti saya bareng. Makasih semuanya.